Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan review tema yang sedikit ringan. Iya, kali ini kita akan review tema iOS 16. Selain tema iOS 16, kita juga udah ada beberapa tema yang lumayan keren. Selain tembus hingga ke aplikasi pesan sistem, ada juga yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Dan oke, kayaknya langsung aja kita review tema yang iOS aja untuk review tema yang pertama. Oke, tema ini untuk judulnya iOS 16 dan bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Ukuran filenya lumayan besar ya, 65,2 MB. Sementara untuk desainernya Han Valen dan ini adalah desainer dari Indonesia. Dan oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat ada widget pilihan, maksud saya ada beberapa widget pilihan yang bisa kalian kustomisasi sesuai dengan selera kalian. Dan oke, untuk yang di sebelah kiri ini adalah widget jam digital. Ini adalah widget versi iOS yang pertama. Sementara untuk yang kedua ada widget kecil. Sementara untuk yang ketiga ada widget besar. Dan untuk yang widget besar itu ukurannya 4x2, sementara yang kecil itu 2x2. Dan oke, di sini saya akan pilih widget yang kecil aja. Oke, sementara di bagian kiri kanan di sini ada shortcut untuk kustomisasi di bagian home screen, dari mulai pemilihan wallpaper, docksbar ingin blur ataupun yang transparan ataupun yang lebih gelap. Dan di bagian atas ini juga ada kalian untuk menghilangkan untuk kustomisasi di bagian kiri dan juga kanannya biar nggak kelihatan dan biar untuk di bagian home screen-nya jadi terlihat lebih clean. Oke, untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun dari icon pack-nya yang tertinggal. Sementara di bagian bawah sini juga terdapat docksbar ala iOS, dan ini keren untuk docksbar-nya mirip banget seperti iOS, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan oke, ini adalah tampilan pemutar musik yang ada di bagian control center. Ini keren ya. Oke, pemutar musik yang ada di bagian control center yang pasti sudah ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan ini iOS banget. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Seperti biasa di bagian bawah sini ada embel-embel ala emoji iOS, dan ini lumayan keren walaupun ini hanya dummy ataupun hiasan aja. Oke, untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan untuk tentang telepon di sini logo dari MIUI 13 udah diganti dan logonya jadi iOS 16. Sayangnya logo ini, ternyata logo ini tembus hingga ke bagian dalam, dan ini keren banget ya. Dan kita akan lihat untuk persentase dari storage. Di persentase storage di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Oke, untuk tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi langsung aja kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen, karena untuk kontrol volume tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Ini stok dari wallpaper iOS 16. Oh ya, untuk di bagian home screen tadi kalian bisa memilih wallpaper. Untuk stok iOS 16 yang terbaru itu ada 3 pilihan, sementara yang lainnya masih stok iOS yang lama. Dan oke, untuk notifikasi yang datang maka tampilannya akan seperti tadi. Sementara untuk tap 2 kali di sini ada shortcut untuk pemutar musik. Swipe ke bawah atau geser ke bagian bawah, di sini ada control center ala iOS. Dan di bagian bawah sini terdapat shortcut wajib yang ada di tema iOS, center dan juga kamera. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang kedua, ini temanya juga hampir sama seperti tema iOS, tapi user interface-nya agak sedikit berbeda dan ini lebih simple. Dan oke, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca, dan di sini widgetnya bisa kalian ganti ya, sama seperti widget di iOS yang sebelumnya. Oke, untuk widget seperti ini sepertinya sekarang udah familiar ya, nggak hanya di bagian tema iOS ataupun iOS saja yang menggunakan widget seperti ini, karena setahu saya Huawei ataupun Samsung itu udah memiliki widget sama seperti ini. Kalian bisa mengetap di bagian sini untuk mengganti tampilan widgetnya. Dan untuk pilihan widget di sini hanya sedikit ya, hanya sekitar ya mungkin ada 7 atau 8 pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Dan untuk kiri kanannya itu sama aja. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Tampilan untuk icon pack-nya lebih simple daripada tema iOS, dan ini saya lebih suka untuk tampilan icon pack yang seperti ini. Sementara di bagian bawah sini tidak terdapat gestur ataupun docksbar ala iOS, karena sejatinya ini juga bukan tema iOS.
Control center pada tema ini ada perubahan dan di sini lebih simpel, sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini juga ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar. Sementara untuk pemutar musik yang ada di bagian control center ini simpel banget ya, tapi elegan. Oke, papan telepon pada tema ini ada perubahan, walaupun perubahannya hanya sedikit. Untuk fontnya dia agak sedikit lebih mengecil, dan untuk numeric numbernya juga hampir mirip seperti UI-nya Samsung ataupun UI-nya Oppo ataupun Realme ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya, clean banget di bagian sini. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan, dan di sini juga cukup simpel tentang telepon. Sayangnya di bagian dalam sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini juga sama seperti tema sebelumnya, nggak ada perubahan di bagian sini. Sementara untuk Listen App pada tema ini ada perubahan, baik untuk tampilan jendela mengambang ataupun tombol clear yang ada di bagian bawah sini. Dan oke, sayangnya tema ini juga sama seperti tema sebelumnya, nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Jadi kita akan langsung lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Di bagian kiri bawah, kanan bawah, maksudnya di bagian kanan bawah hanya terdapat shortcut ke kamera. Oke, kalian bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut aplikasi dan juga ada control center. Ada perakhiran cuaca, battery level ataupun indikator baterai, dan di sini ada juga beberapa shortcut aplikasi seperti kalender, dan udah ada series suggestion ke aplikasi tema, setting, kalkulator, dan juga telegram. Dan di bagian bawah sini terdapat shortcut untuk ke pemutar musik, dan ini keren, shortcut pemutar musiknya berjalan. Dan ini adalah gambar untuk berapa menit musik yang udah dijalankan. Ini keren ya, jadi kalian bisa memutar musik langsung di bagian lock screen tanpa harus membuka home screen-nya. Oke, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa mencari di search bar dengan judul Verb UI. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil, 33,6 MB, sementara desainnya adalah Rohit, dan tema ini ada di region Indonesia. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir. Dan oke, untuk rekomendasi tema yang terakhir ini temanya simple tapi keren ya, karena tembus di aplikasi sistem dan yang pasti tembus juga hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan seperti biasa kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender. Dan untuk widget jam, hari, dan juga kalendernya hampir mirip seperti widget standar. Dan di sini juga ada perakhiran cuaca dan ada kontrol untuk pemutar musik. Icon pack pada tema ini semuanya berubah, dan untuk icon pack-nya dia ada sentuhan 3D gitu, jadi terlihat lebih keren. Coba buat kalian untuk ukuran layar utamanya ganti yang ke 5x6 untuk ukurannya. Jadi untuk ukuran icon aplikasinya dia agak sedikit lebih kerap dan lebih dempet aja, jadi untuk ikonnya jadi akan terlihat lebih keren. Oke, control center pada tema ini ada perubahan, dan sayangnya tema ini hanya support atau compatible di dark mode. Oh iya, untuk tema yang sebelumnya, untuk tema yang pertama itu compatible di mode terang aja, sementara untuk tema yang kedua itu dual mode gelap dan juga mode terang. Indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan, dan untuk pemutar musik yang ada di bagian control center tema ini juga ada perubahan, dan ini keren banget ya untuk pemutar musiknya, karena untuk di bagian wallpaper di bagian belakangnya itu biasanya di blur, dan ini nggak blur ya. Oke, control center, maksudnya notifikasi bar pada tema ini juga ada perubahan. Sama di bagian notifikasi bar, di bagian background belakangnya itu nggak di blur, jadi terlihat lebih keren. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, untuk numeric numbernya di sini keren ya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk di bagian luar tampilannya akan jadi seperti ini. Sayangnya tema ini untuk gestur animasi masih menggunakan tampilan yang standar. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan yang pasti keren. Tentang telepon, logo dari Mi A13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan yang pasti tema ini tembus hingga ke persentase dari storage. Oke, ini adalah tampilan untuk aplikasi pesan WhatsApp. Di bagian sistem lainnya hingga ke aplikasi pesan WhatsApp semuanya menggunakan wallpaper yang sama. Cukup simpel tapi terlihat keren. Oke, untuk kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar, dan untuk Listen App pada tema ini juga nggak ada perubahan. Jadi kayaknya langsung aja kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen.
Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama dan ini saya suka banget untuk wallpapernya, keren banget ya. Dan di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Dan lagi untuk tap 2 kali di sini ada kontrol untuk pemutar musik dan yang keren kontrol pemutar musiknya dia full screen jadi bisa dinikmati untuk tampilan di bagian kontrol pemutar musiknya. Oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa langsung mengunduh di region Indonesia dengan judul V12. Ukuran file dari tema ini sangat kecil ya, 13,3 MB, sementara desainernya adalah Unif, dan ini desainer dari Indonesia. Dan begitu tadi 3 rekomendasi tema simple untuk Xiaomi MIUI 12.5 ataupun MIUI 13. Walaupun simple, tembus hingga ke aplikasi sistem dan juga aplikasi pesan WhatsApp. Silahkan coret-coret di kolom komentar dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.